Kuningan, kota yang dijuluki sebagai kota kuda, yang merupakan salah satu kabupaten tertua di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayahnya yang cukup besar, tentunya terdapat penduduk dengan jumlah yang banyak. Namun ternyata Kuningan memiliki tingkat kemiskinan yang cukup ekstrim. Kalau kita lihat dari definisi kemiskinan ekstrim dulu diberikan, dipastikan seseorang anggota keluarga penghasilannya itu sekitar 26.000 satu hari. Berarti kan kalau nanti dikali jumlah anggota keluarganya berapa, dirata-ratakan. Misalnya itu dipastikan oleh kita dilihat penghasilannya di bawah 700.000, baru definisinya kemiskinan ekstrim. Bukan masalah penghasilan atau pendapatan yang rendah, akan tetapi antara jumlah warga yang mampu dengan yang tidak mampu itu jaraknya terlalu jauh. Jadi bukan masalah penghasilan warga Kabupaten Kuningan memang semuanya relatif rendah, tapi ada jarak yang memang sangat lebar antara warga yang ada di atas garis kemiskinan dengan yang ada di bawah garis kemiskinan. Waktu itu kan ada beberapa prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Diprioritaskan ke kecamatan yang paling tinggi kemiskinan ekstrimnya, di antaranya Kalimanggis, Cimahi, Cibimbing, Cidahu, dan Dharma. Itu semua dari 2021-2022 program pembangunan semuanya diarahkan ke sana. Keuntungan dari pas sebelum COVID sama sekarang tuh beda nggak, Mang? Beda jauh apa? Beda jauh. Apakah pendapatannya itu lebih baik sebelum COVID apa yang sekarang? Lebih baik sebelum COVID. Para pedagang mengeluh pembeli menurun drastis hingga 70%. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, merebaknya virus corona di Tiongkok dikhawatirkan akan berdampak pada perdagangan ekspor-impor kedua negara. Mang sempet dapat nggak? Dapat, tapi yang dari UMKM. Oh iya, Yang dari UMKM. Tahu? Yang buat ini ya? Yang buat yang para pedagang Iya. itu yang 24. Ada lagi di samping program PKH, pemerintah itu kan memberikan bantuan sosial sembako. Kalau sembako 2 bulan sekali, Januari Februari dibayar Februari, itu 1 bulannya 200.000. Jadi setiap kali dia menerima 400.000. Kalau KPN-nya cukup banyak sih untuk yang bansos sembako, hampir 117.000 sekabupaten Kuningan itu. Di samping itu juga program pemerintah itu di bidang perlindungan untuk penanganan fakir miskin juga ada untuk namanya istilahnya PBIJKN, penerima bayar iuran jaminan kesehatan nasional. Upami dulu ya namun sebelum kislah kartu Indonesia Sehat, itu data di kita hampir 590.000 warga Kabupaten Kuningan tercatat sebagai penerima PBIJKN. Bansos gitu yang dikasih sama pemerintah. Kalau menurut Mang tuh kayak gitu tuh efektif gak buat penerimanya tuh? Ya harusnya bisa pilih-pilih mana yang wajib terima, mana yang tidak gitu. Seharusnya harus bisa milih itu.
ada kewajiban setiap kabupaten itu menggraduasi, mengeluarkan penerima PKH yang dipandang sudah layak, sudah mampu, sudah mandiri, sudah relatif sejahtera 10%. Jadi terjadi pemerataannya tadi ketika yang ini 10%, misalnya 42.000 kan sekitar 4.200 ya, geser dia keluar, ganti lagi dengan yang baru. Gitu. Yang baru yang sudah ada di daftar tunggu mengganti yang sudah ini gitu. Jadi insya Allah terjadi pemerataan karena memang kalau dilihat dari sebarannya tersebar di 32 kecamatan. Nah, ini yang memang perlu diedukasi ke semua warga ya, karena sekarang ini bantuan sosial itu kalau dulu mah kan by name by address ya, sekarang mah by name by nick. Ini terkadang ada ya beberapa kendala. Jadi tadi pertanyaannya kan apakah administrasi atau kelengkapan dokumennya harus lengkap? Dipastikan harus. Pertama, nicknya sudah online dan padan dengan Disdukcapil. Karena Kemensos itu punya sistem ngelink ke Kemendagri. Jadi kalau seseorang nicknya belum online, belum padan dengan capil, dia tidak akan mendapatkan bantuan. Dan di pengusulan juga di tiap bulan, periodisasinya tiap bulan itu di samping mengisi data diri ada 8 pertanyaan ya di situ. Misalnya diantaranya kondisi rumah, lantainya seperti gimana, apakah terbuat dari lantai tanah, keramik biasa, kondisi atap, luas lahan, mempunyai kamar mandi sendiri, punya pekerjaan tapi apakah hanya memenuhi untuk makan, pernah enggak dalam satu bulan, 1 tahun itu khawatir dia tidak makan. Itu yang bisa masuk kategori yang memang dikatakan layak menerima bantuan. Di samping indikator itu diisi, di-uploadlah KTP atau KK si calon penerima bantuan. Di sebelahnya di-upload juga foto rumah. Jadi jelas dengan demikian dokumen itu, pendukung itu sangat penting. Kalau dulu mah kan usulan itu hanya sifatnya berdasarkan Excel ya. Nama, nick, kakak, alamat, sudah. Diuploadlah ke pusat. Sekarang enggak, sistem itu operator desa kelurahan ketika mengusulkan teh harus tadi mengupload juga satu berita acara musyawarah desanya, musyawarah kelurahannya. Yang kedua juga harus mengupload foto KTP KK dan foto rumah. Jadi dalam hal ini kembali dokumen kependudukan itu sangat dibutuhkan. Ketika itu misalnya tidak lengkap ataupun belum ya tadi belum padan dengan capil ataupun segalanya, dipastikan akan keluar dari, tidak akan masuk usulan atau dikeluarkan dari daftar penerima bantuan. Kan kasihannya kalau lahiriah nama memang layak perlu dibantu, tapi ketika dokumennya nggak bisa, ya kita mengedukasi ke desa kelurahan juga. Barangkali yang kakaknya belum diperbaharui, yang KTP-nya belum diperbaharui, dan belum padan dengan capil, mohon untuk bisa dipadankan dengan capil gitu kan. Jadi ketika kendala dokumen yang kurang itu kan bisa dihindari karena kita antisipasi. Kasihan kalau warganya memang kondisi kesehariannya layak, gara-gara dokumen dia tidak dapat bantuan atau dikeluarkan dari bantuan. Jadi sepanjang ini diminimalisir kejadian tersebut. Kemiskinan merupakan sebuah keadaan yang menggambarkan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mulai dari kebutuhan material seperti pangan, sandang, dan serta tidak memiliki penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik di rumah maupun lingkungannya. Selain itu pun ada kebutuhan sosial seperti tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
Kemiskinan absolut, yaitu suatu bentuk kemiskinan yang dialami seseorang ketika pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau standar kebutuhan hidup minimum. Kemiskinan absolut dapat mengacu pada standar garis kemiskinan nasional maupun standar yang ditetapkan Bank Dunia. Garis kemiskinan nasional pada Maret 2018 lalu yakni sebesar 401.220 per kapita per bulannya. Bank Dunia menetapkan bahwa seseorang dapat dikatakan miskin ketika pendapatannya di bawah $1,90 per harinya. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan suatu masyarakat atau daerah dengan daerah lainnya. Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan primernya, akan tetapi juga kebutuhan sekundernya. Kemiskinan struktural adalah suatu bentuk kemiskinan yang dapat disebabkan karena rendahnya akses seseorang atau masyarakat terhadap sumber daya dan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, maupun lapangan pekerjaan. Kemiskinan kultural, suatu kondisi kemiskinan yang berasal dari sikap mental seseorang atau kelompok masyarakat yang dipengaruhi suatu budaya, seperti perilaku malas, tidak mau mengubah tingkat kehidupannya, dan adanya sikap pasrah atau fatalisme terhadap keadaan. Akibatnya, kemiskinan kultural yang dialami oleh suatu kelompok masyarakat membuat mereka sulit untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan mengubah tingkat kehidupannya sehingga tingkat pendapatan mereka rendah dan berdampak pada kehidupannya. Perbedaan struktural dan kultural. Kemiskinan struktural terjadi karena kebijakan pembangunan yang belum adil dan merata, sedangkan kemiskinan kultural lebih mengacu pada sikap mental masyarakat setempat. Faktor-faktor penyebab kemiskinan, diantaranya ialah faktor pribadi. Faktor pribadi muncul akibat menderita sebuah penyakit, atau seorang mengalami kecelakaan serius sehingga menimbulkan catatan. Yang kedua, faktor geografis seperti bencana alam, cuaca atau iklim yang buruk, dan sumber daya alam yang tidak memadai. Faktor ekonomi, contohnya kenaikan harga-harga barang dan jasa seperti BBM dan tarif listrik, terhambatnya distribusi barang dan jasa karena akses yang buruk, mahalnya biaya pendidikan, dan terjadinya krisis ekonomi. Faktor budaya, contohnya mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk acara-acara adat sehingga menyulitkan bagi masyarakat yang tergolong masyarakat miskin. Hai, saya Kartika sebagai pemateri. Halo, saya Suci Ananda sebagai pewawancara. Halo, saya Syahla Zafira sebagai pewawancara. Halo, aku Feiza sebagai dokumenter. Halo, saya Ripa Akbar Maulana sebagai editor. Kami berharap agar masyarakat yang lebih mampu untuk membangun usaha dan mencari pekerjaan akan lebih mudah untuk meningkatkan kehidupan. Pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan kualitas ekonomi dengan khususnya di daerah yang masih terkendala.